Sesuai janji, inilah build PC menggunakan Ryzen 3 3100. Sebenarnya tadinya itu gue mau bikin build ini bener-bener yang namanya budgetnya itu diminimalisir banget. Cuman ternyata pas kita lihat harga-harga komponennya pas lagi dolar naik ini, ya memang lumayan ya sekarang peningkatannya. Dan kita nggak bisa terlalu minimalisir banget, ada beberapa barang yang akhirnya mahal. Tapi seenggaknya ya tonnya itu sinkron lah, budgetnya ya segitu-segitu lah sampai akhirnya dapet PC kayak gini. Dan ini juga tadinya gue nggak sengaja ini menjadi budget yang low profile, non RGB tapi tetap punya performa gahar. Dan sebelum kita mulai videonya, ada sedikit kata-kata dari MSI. Di bulan suci kali ini, MSI akan mengadakan Ramadan Celebration dari tanggal 11 sampai 31 Mei nanti. Diskonnya nggak main-main, sampai 11 juta rupiah plus merchandise eksklusif dari MSI. Gak cuma di offline dealer atau MSI ID Store, tapi juga di JDID dan Blibli. Ada juga voucher OVO dengan total hadiah 13,5 juta untuk 30 pembeli beruntung. Kalian juga bisa berkesempatan ikut lucky draw berhadiah 2 monitor high-end dan gaming chair. Pokoknya kalian bisa cek lengkapnya di deskripsi. Buat prosesornya tentu gue akan memilih AMD Ryzen 3 3100, sebuah prosesor entry level yang performanya udah mulai melewati Core i7 7700 dan bisa di-OC lagi dengan headroom yang cukup luas. Walaupun memang dengan 300.000 lagi kalian bisa mendapatkan 3300X dengan IPC yang lebih baik, tapi ada beberapa orang yang memang budgetnya itu ngepas banget, jadi kayak 1,8 juta itu udah fix, nggak bisa nambah lagi. Semoga aja kedepannya dolar bisa turun lagi, jadi prosesor ini juga harganya bisa turun. Buat kalian yang belum pernah nonton review Ryzen 3 3100, kalian bisa cek di cards di atas ini. Motherboardnya gue menggunakan Asus B450MK karena harganya lumayan murah di sini dan dimensinya juga sudah MATX. Karena nanti kita akan overclock 3100-nya, gue akan nyari motherboard dengan VRM yang bagus. Dan walaupun mobonya telanjang begini, fitur-fiturnya lumayan lengkap untuk sebuah motherboard di harga 1 jutaan. Walaupun ya sayangnya RGB dan ARGB header absen di motherboard ini. Jangan lupa yang namanya pakai Ryzen terbaru dengan motherboard chipset lama itu harus update BIOS. Yang pertama kalian lakukan sebelum beli motherboard yang akan dipasangkan dengan 3100 atau 3300X adalah cek website vendornya dan pastikan kalau motherboard kalian bisa support AGESA 1004. Karena ada beberapa motherboard A320, B350, atau X370 yang tidak support. Untuk B450 biasanya sih masih aman asal diupdate dulu menggunakan prosesor 2000 series. Untuk coolingnya, gue memakai AIO cooling dari Deepcool yang agak affordable. Alasan kenapa gue nggak menggunakan Red Stealth-nya adalah gue ingin membuktikan kalau investasi cooling yang bagus di Ryzen 3 3100 itu penting dan bisa berefek ke performa secara signifikan. Kalau kalian tanya kenapa nggak pakai air cooler aja karena lebih affordable, jawabannya karena air cooler yang gue pilih itu nggak muat di casing ini. Sayangnya AIO coolingnya nggak bisa sinkron sama RGB motherboard karena nggak bisa nyala, motherboardnya nggak punya RGB header. Kalau misalnya coolingnya nggak dicolok ke RGB header, dia RGB-nya nggak ikutan nyala. RAM yang gue pilih di sini adalah Tim Elite Plus 8GB dengan bandwidth 3200 MHz yang nanti juga akan gue clock langsung ke 3200 dengan profil XMP. Di AMD, RAM itu lumayan penting. Dual channel itu wajib dan memiliki bandwidth tinggi adalah salah satu syarat untuk mendapatkan frame rate yang stabil di game ataupun saat aplikasi produktivitas. Tim Elite Plus adalah salah satu line up RAM yang tentunya ramah kantong. Kalau misalnya kalian mau yang 16GB, kalian bisa juga pilih Tim Elite Plus juga, atau kalian bisa pilih yang Vulkan Z yang masih affordable karena RAM itu menurut gue di build PC Ryzen itu penting. GPU-nya sama seperti yang kemarin gue build PC, gue menggunakan GTX 1650 Super tapi yang kali ini dari Zotac. Memang sih, beberapa orang ada yang komen di video review Ryzen 3 3100 kalau memang 3100 itu cocok banget dijodohin sama 1650 Super karena selain sama-sama worth it di harganya, CPU dan GPU ini memang sama-sama hemat listrik. Dimensinya si Zotac ini juga kecil banget, sebenarnya cocok kalau mau dipasang di casing yang lebih kecil lagi, tapi kalau di sini gue cuman suka ya sama estetiknya yang nggak terlalu heboh-heboh banget.
SSD yang gue gunakan di sini adalah Tim GX2 yang berkapasitas 256GB. Terakhir kali gue build itu SSD-nya kecil banget, cuman 120GB. Jadi di sini gue pakai yang 256 aja biar storage-nya lebih ada. Selain itu di budget SATA SSD, speed dari Tim GX2 juga bisa dibilang lumayan kencang, jadi bisa dipakai buat kalian booting OS ketimbang hard disk. Casing dan PSU juga gue pilihnya dari Deepcool. Gue memilih casing yang bener-bener compact dan murah. Kalau kalian mau cari casing M.A.T.X yang lumayan murah, di sini ada Matrix 30, salah satu casing M.A.T.X low profile yang udah punya tempered glass. Dan harganya cuma 400 ribuan. Tapi sayangnya build quality dari casing ini memang agak ringkih dan banyak yang bilang kalau casing ini lumayan panas. Kalau PSU-nya gue memilih DN580 Plus. Di sini gue ngambil PSU 500 watt affordable aja, yang penting udah 80 plus agar lebih hemat daya. Dalam perakitan kali ini gue bakal mastiin kalau casing ini harus adem. Caranya adalah gue akan memindahkan fan outtake yang ada di belakang untuk menjadi fan intake di depan. Lalu fan outtake-nya adalah 120 mm radiator CPU, jadi saat dia mendinginkan CPU-nya, sekalian dia buat ngebuang udara panas keluar. Hasilnya ternyata memang gue mempunyai suhu motherboard yang lumayan adem loh. Di full load aja VRM-nya lumayan adem, padahal sebelum gue nyalain PC-nya, ini RAM udah disetel ke profil XMP terlebih dahulu, atau kalau di Asus namanya adalah DOCP. Total build kita saat video ini dibikin adalah sekitar 8.900.000-an, atau gua akan tulis ini 9 juta. Jauh di atas ekspektasi gua ternyata, tapi ya kita mau gimana juga, keadaan lagi begini, semua komponen lagi mahal. Ya tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung masuk ke performanya. Gue ngetes beberapa game esports dan game yang demanding grafik, sekarang juga bisa dimainin dengan lancar oleh PC ini. Kalau Red Dead Redemption 2, bahkan gue bisa mainin dengan resolusi 2K di 40 fps. Kalau misal mau lancar 60 fps, ya tinggal turunkan sedikit ke Full HD. Memang sih settingannya itu custom, bukan mentok kanan, tapi ya oke banget. PC ini bisa mainin RDR2 di 60 fps. Konsumsi dayanya juga bisa dibilang lumayan efisien. Di full load nggak terlalu tinggi banget, nggak nyampe 170 watt. Jadi buat kalian yang listrik rumahnya mungkin masih 900 watt, seharusnya masih aman. Selain itu, kita juga nyobain untuk overclock CPU ini menggunakan liquid cooling dari Deepcool dan mendapat 4,5 GHz itu masih bisa didapat. Tapi suhunya lumayan panas saat full load, jadi kita memutuskan untuk stick di 4,3 GHz daily karena full loadnya masih terbilang aman. Gua selalu ngeset kalau batas aman jalan daily itu adalah 72 derajat Celcius di full load. Tiap orang batas amannya itu beda-beda, tapi kalau gua mungkin akan terus stick di 72 saat full load. Noise dari komputernya juga bisa dibilang nggak terlalu kenceng. Pas gue buka tempered glass-nya, suaranya baru naik ke 50-an desibel saat full load. Kesimpulannya, build PC ini memang nggak terlalu murah, tapi ya dibilang mahal nggak juga karena belum lewat 9 juta alias ini masih di 8 jutaan something. Yang gue nyeselnya adalah gue nggak bisa rakit PC ini serapih mungkin dikarenakan ruang kabel manajemen yang terbatas. Bahkan gue naruh kabel-kabel sisa aja itu di tempat hard disk karena banyak kabel sisa dari power supply yang non-modular. Tapi melihat ternyata pas dolar lagi naik, gue bisa bikin build 8 juta yang udah lancar jaya mainin Warzone sama RDR2. Gue sendiri suka sih sama build ini, apalagi melihat buildnya itu low profile tapi masih kuat main game AAA. Jadi itu aja paling video gue kali ini. Kalau kalian mau lihat build PC dengan 3100 lagi, harusnya nanti Sekilas IT juga akan publish. Kalau udah keluar videonya, nanti gue akan taruh di cards di atas. Kalau mau bahas PC, jangan lupa untuk bahas di Discord para perakit PC yang ada subkey-nya, Luis dari Cranky Tech ID, 11 Hardware, dan lain-lainnya. And as always, stay safe.